Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sudah seharusnya Anda bisa mengenali kebutuhan istri Anda. Apa kita sewa pembantu saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Ya sahabat bunda yang dirahmati Allah, bila biasanya Anda itu sering menyimak curhatan klien saya, kebanyakan itu wanita. Ya, di video kali ini saya akan share keluhan klien laki-laki, yaitu seorang suami yang mengeluhkan sifat istrinya yang sering cemberut ya, dan marah-marah. Nah, sampai tidak betahnya si suami ini mengaku ingin ganti istri, ya, alias menikah lagi. Nah, kemudian saya berikan beberapa tips yang juga akan saya bagikan kepada Anda di sini. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan Anda ya untuk menyimpan dulu nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, yang insya Allah di nomor tersebut Anda bisa sharing tentang masalah rumah tangga dan asmara Anda. Ya, untuk mendapatkan solusi dan sarana spiritual yang sesuai dengan masalah Anda. Baik, sahabat bunda yang dirahmati Allah, hal pertama nih ya yang perlu Anda lakukan ketika istri sering cemberut dan marah-marah, itu adalah menjernihkan pikiran Anda terlebih dulu dan mencari penyebabnya. Ya, sebagai laki-laki, logika Anda tentunya itu lebih kuat daripada perasaan. Nah, gunakan ini untuk berpikir dengan hati yang tenang. Yang perlu Anda pikirkan adalah mengapa istri Anda itu sering cemberut dan marah-marah begitu. Nah, di sini Anda bisa mengira-ngira atau meraba-raba alasannya. Jangan-jangan ya istri Anda itu sedang kecapean merawat buah hati Anda. Ya, kecapean mengurus rumah tangga atau pusing nih mengatur anggaran belanja keluarga. Atau jangan-jangan ada keinginan atau kebutuhan istri Anda yang belum Anda penuhi. Atau istri Anda memang sedang butuh refreshing ya, atau liburan sejenak. Nah, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sudah seharusnya Anda bisa mengenali kebutuhan istri Anda. Apalagi sebagai suami. Anda itu punya tanggung jawab mencukupi kebutuhan istri Anda, baik lahir maupun batin. Ya, sahabat bunda yang terutama nih para suami, hal kedua yang bisa Anda lakukan untuk mencairkan suasana hati istri Anda itu adalah dengan peduli dan bertanya pada istri Anda. Ya, misalnya, ya, kamu kecapean ya? Nah, saran saya jangan gengsi ya bertanya seperti itu, ya lakukan saja. Di awal, istri Anda mungkin tidak mengaku dan dia mungkin bilang seperti ini, enggak, aku nggak apa-apa. Nah, Anda di sini jangan langsung percaya ya sama kata-katanya, karena di balik kata-kata enggaknya itu, ya istri Anda sebenarnya ingin diperhatikan. Nah, beri jeda sekitar 5-10 menit. Lalu tanyai istri Anda lagi. Yang beneran nih, kamu nggak apa-apa. Ya, dia mungkin masih menyangkal ya. Tapi dengan nada yang agak beda nih. Nah, Anda beri jeda lagi nih ya. Lalu tanyakan untuk yang ketiga kalinya dengan lembut. Yang, kamu nggak apa-apa. Beneran. Ya, kalau kamu ada apa-apa cerita aja, aku dengerin kok. Nah, setelah begitu ya istri Anda mengungkapkan segala keluhannya. Nah, di sini Anda dengarkan dengan penuh perhatian sampai dia selesai bicara. Nah, tugas Anda sebagai suaminya itu cukup mendengarkan dengan penuh empati saja. Ya, jadi Anda tidak perlu repot-repot memikirkan solusi untuk masalah yang dialami istri Anda. Ya, semisalnya, istri Anda itu ternyata mengeluh kecapeannya, mengurus rumah tangga, dan Anda itu di sini jangan tawari solusi. Nah,
saya tahu di sini ya sebagai suami ya Anda ingin jadi pahlawan. Nah, misalnya dengan mengatakan, apa kita sewa pembantu saja? Nah, saya sarankan di sini jangan ya. Karena istri Anda itu tidak butuh itu. Dia hanya butuh empati Anda sebagai suaminya. Jadi jawab saja keluhannya itu dengan mengatakan, oh gitu ya. Wah pasti kamu capek banget ya sayang ya. Oh iya ya, lantainya bersih banget ya. Itu kamu yang ngepel ya? Aduh makasih ya sayang, kamu udah banyak membantu. Nah setelah itu Anda bisa rangkul istri Anda bisa belai rambutnya, dan bila perlu nih ya, setelah itu Anda ajak dia keluar rumah untuk refreshing ya, atau beli makanan atau camilan kesukaannya. Insya Allah langkah sederhana ini cukup ya untuk mengembalikan mood istri Anda. Nah, itu adalah contoh perhatian Anda sebagai suami yang baik ya untuk istri tercinta Anda. Ya, sebagai suami, Anda tentu ingin ya selalu bisa mengembalikan senyum manis di wajah istri Anda kan? Nah, Anda bisa melakukan langkah yang saya sebutkan tadi ya, seolah-olah Anda itu sedang berjuang ya mendapatkan hati istri Anda seperti dulu sewaktu Anda belum menikah. Nah, lalu bagaimana bila Anda sudah berusaha ya seperti yang saya jelaskan, tapi istri itu masih sering marah-marah dan sulit diluluhkan hatinya? Ya, yang namanya berusaha itu memang sebaiknya dilakukan secara seimbang ya, lahir batin. Jadi bila Anda sudah merasa nih ya melakukan usaha lahir yang saya sebutkan tadi, nah Anda bisa mengiringinya dengan ikhtiar batin untuk meluluhkan hati istri Anda. Ya, misalnya dengan memperbanyak zikir, menggunakan tasbih karomah al-khabir yang insya Allah dengan energi positifnya dapat membantu meluluhkan hati istri Anda sehingga istri Anda bisa lebih kalem, tenang, dan anggun. Dan tentu untuk mendapatkan manfaatnya itu diperlukan kesungguhan dan keistiqomahan dalam mengamalkan zikirnya. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai apa yang bisa Anda lakukan bila istri itu sering cemberut dan marah-marah agar hatinya cepat luluh kembali. Ya, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan bagi Anda, terutama para suami yang mengalami masalah serupa. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ya Anda punya masalah rumah tangga yang membutuhkan solusi dan sarana spiritual yang tepat, silakan hubungi saya di nomor yang ada di bawah ini. Baik, saya Bunda Ayu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.